Terus kita coba beralih ke Sinta sekarang. Sin, yang paling berisik dari tadi, belum waktunya ngomong, udah ngomong. Mmm, lo lo mulai yoga tuh dari kapan ya? Gue malah, setelah Delhi kayaknya. Wih. Tahun berapa tuh? Gue 6 tahun. Coba gue nggak pinter ngitung, bantuin gue hitung dong. Sekarang 6 tahun yang lalu berarti 2014. Antara 2014 ya 2014 awal lah. Oh, Oke. Wih, gue 6 improve lo 6 tahunan. healing. Lo di mana? Di Kokas apa di Depok Mall? Enggak, gue justru jadi pertama kali adalah gue waktu itu masih cabi karena habis ngelahirin kan. Terus, olahraga gue adalah lari, tapi karena laki gue kagak boleh gue kemana-mana, jadi gue cuma treadmill Oke. sama berenang, ya kan. Oke. Terus udah mulai berkurang, tapi menurut gue masih, kurang lah. Terus gue tiba-tiba ketemu temen gue di Bali, dia baru ngelahirin, terus badannya bagus banget. Terus gue tanya, "Lo ngapain?" Dia bilang dia pilates. Oke. Terus tapi kalau pilates, lo harus datang ke tempat pilates itu kan, berarti kan. Terus Bedanya gue Pilates kayak yang, sama aduh, yoga apa sih? Kan gue awam nih. oke, pilates itu yoga kan karena udah ada lama banget nih ceritanya. Pilates tuh lebih ke diperbaruin, jadi gerakannya lebih simpel tapi lebih intens. Berarti Jadi, berbeda atau aliran baru? Atau gimana? Atau eee, cabang? gerakannya Gerakan ada yang yoga. sama, Oh. gerakannya sama, mirip, tapi dia pakai alat. Jadi dia lebih apa ya, Lebih intens lebih kena dapet lah, lebih intens, lebih kena. Tapi ke badannya justru otot-otot. jadi kalau habis pilates justru lebih sakit, beda sama yoga. Kalau lo habis yoga, lo lebih kayak refresh, Segar. kayak recharge gitu loh. Lebih seger, gitu. Terus Iya. abis itu, gue nanya, terus gue bilang, "Oke, atau enggak lo yoga aja, yoga bisa dilakukan di mana aja kok kalau lo susah keluar," gitu kan. Terus kebetulan ada sepupu gue yang ikut yoga, terus gue ikut di rumah, kayak private gitu. Gue ikut di rumah sepupu gue yang which is sepupunya alam, jadi pasti boleh kan ya. Gue ikut, terus gue suka, karena kan gue pecicilan nih ceritanya, ya kan. Terus yoga kayak bikin gue bereksplor dengan badan gue gitu kan. Gue kayak cocok gitu awalnya. Terus kesini-sini pas, terus sempet pas gue lagi iseng lari deket kompleks ini, terus gue pernah lagi lari, terus pantat gue digrepe gitu sama orang naik motor. Terus gue Wah, pulang kurang nangis. ajar. Gue pulang nangis ngadu sama laki gue bilang gue mau gym aja. Di ngok gitu kan, suaranya naik motor lari, kan gue sebel ya. Gue pulang nangis, gue bilang sama laki gue mau gym aja, gue bilang gitu. Terus Lihat akhirnya gue mukanya nggak lo? nge-gym. Lihat mukanya nggak? Enggak lah, dia pakai ini, Ada di sini nggak? Ada di sini nggak orangnya? Habis itu udah gue ke gym. Nah, ke gym tapi gue fokusnya memang gue kayak ikut semua kelas gitu kan. Karena dulu gue emang terobsesinya emang pengen kurus. Dulu gue pengen kayak Nicole Richie gitu, emang sakit jiwa sih gue dulu. Gitu. Emang. Terus gue gue pengen kurus, lebih ke kurusnya gitu kan. Terus lebih nyari kurusnya. Jadi semua ikut, tapi gue lebih prefer kalau ada kelas yoga, gue ikut kelas yoga. Dan gue coba semuanya. Semua gue ikutin. Apapun jenis kelas yoga, gue ikutin. Tapi gue, so far gue selalu enjoy apapun bentuknya. Dan di gue pun, gue merasa ada perubahannya. Gue jadi, apa ya, lebih memahami badan gue sendiri. Gitu. Terus gue jadi lebih sabar. Nggak terburu-buru gitu. Kan gue dulu suka ngegas, walaupun sekarang agak dikit sih. Lumayan. Gitu. Terus, ya kan. Terus abis itu berapa tahun, kadang-kadang ada karena pertamanya yoga di gym, menurut gue itu kurang efektif karena sejam. Terus gurunya karena muridnya banyak, gurunya tuh ada tendensi untuk agak cuek menurut gue sama gurunya, sama murid-muridnya. Tapi gue kan bawel ya, jadi gue abis after class, gue tuh suka nanya,
kok gue nggak bisa begini ya, kok gue nggak bisa gini ya. Terus gue kayak latihan lagi after kelasnya, gue latihan lagi. Pokoknya gue lebih banyak kayak browsing, gue lihat, gue cobain lagi di rumah, gue latihan lagi di rumah, gue Pantesan lo cobain jago banget. gitu. Rajin banget lo. Karena gue kayak jiwa penasaran gue tuh kayak gede banget gitu loh. Kenapa orang-orang masih bisa, kenapa gue nggak bisa gitu loh. Itu masih pakai ego. Balik lagi sama kayak Alvan waktu itu kan, masih pakai ego gitu. Makanya menurut gue dulu gue lebih ngincar how to get the pose dibanding gue how to love my body gitu loh. Lebih ngincar kayak gitu. Nah, udah. Lo di situ. Jadi Tapi lebih buat karena gue foto-foto sering buat posting gitu ya? Ya, exactly. Gitu, lebih banyak kayak gitu. Lebih buat pamer gitu kan. Ya biasa. Terus gue juga kalau kayak lu pasti gue pamer lebih gila dari sekarang. Nah, terus abis itu karena gue dulu masih nganterin anak gue sekolah, jadi kan gue masih nongkrong sama ibu-ibu rumah tangga nih. Terus masih nongkrong sama ibu rumah tangga, gue melihat, makanya di sini jarang, gue sayang sekali di sini tidak ada ibu-ibu rumah tangga nih ya, karena menurut gue ibu rumah tangga yoga itu membangun, ya maksud gue selain lo Del. Ini ada Widi, ada Citra, ada Tia. Oh iya, ada Widi. Citra yogi juga loh. Citra jago loh yoganya. Oh iya, Citra lebih duluan dibanding gue. Raya juga. Ya gak, Raya oke. Dia lebih atlet lagi. Oke banget. Terus gue menyadari ibu-ibu yang tidak berolahraga dan cuma nongkrong doang, nungguin anaknya sekolah, mereka itu less confident dibanding sama orang yang olahraga. Oke. Terus kerjanya jadi julid, jadi ngomongin orang yang nggak jelas gitu deh, gitu kan. Dan gue kan lebih yang kayak, karena gue fokus sama diri gue sendiri, jadi gue kayak nggak peduli juga kan. Terus mereka suka ngomong, mau ngajarin gue nggak, mau ngajarin gue, itu gue udah 2 tahun lebih lah ya, gue yoga. Mau ngajarin gue nggak ya, mau ngajarin gue gitu kan. Terus gue mikir kan, karena di yoga banyak bahasa Sanskrit dan gue tidak pinter-pinter banget, gitu. Apakah gue masih bisa belajar lagi nih setelah sekian tahun gue off untuk nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu gue sampai gue semua inner circle gue tanyain apakah karena sekolah yoga menurut gue lumayan mahal. Semahal apa sih? Untuk jadi semahal apa? Lumayan tuh hitungannya kayak apa? Kayak Santo Lukas kah? Atau kayak sekolah pilot kah? Santo Lukas. Mahalnya kayak gimana? Pertama berapa? 50 jam dulu apa 100 jam? 200 jam ya? Gue langsung 200 sih. Jadi gini, sebenarnya kalau lo cuma ngambil 50, lo boleh ngajar, tapi lo nggak boleh ngajar di studio. Tapi kalau lo 200, lo boleh ngajar dimanapun, even lo bisa keluar negeri, lo ngajar. 200 jam 20-an ya dulu? 25. Itu tahun 2016. Udah ya kan? 25 jadi menurut gue, juta, lo kan lumayan kan? Udah lumayan. Di situ gue agak kayak, gue mau nggak ya ngeluarin duit segini? Gue udah sama nanya-nanya. Tapi setelah gue tanya-tanya, mereka bilang coba aja. Akhirnya gue belajar tuh. Di situ gue sempat, kebetulan gue ada temen gue yang bareng gue yoga, itu umurnya masih 26 apa ya. Jadi otaknya masih celing gitu. Sedangkan gue on. Ya kan? Itu sih nggak ada pengaruhnya sih sama yoga. Ada, ada. Mendingan lah ya. Jangan salah lo, olahraga yoga tuh teorinya banyak banget, filosofinya berat banget, makanya gue kagak mau. Nah, gue udah blow on. Nah, abis itu udah kan. Terus begitu gue belajar, ternyata kalau di studio yoga dengan di gym, itu beda banget konsepnya. Kalau di gym, mungkin karena gurunya di gym tuh menurut gue gurunya asal ngajar aja. Dia kasih, maksud gue nggak didetailin gitu loh, apa yang lo mesti engage, apa fungsinya, apa-apanya gitu loh. Sedangkan kalau di studio,
lo tuh kayak dikasih ilmu gitu loh, Bo. Oke. Tapi lu di Selfie Dikasih Kemang dulu, Sin, sama Dira. awalnya nah itu dia. Nah, tapi itu dulu gue ngerasa di Selfie Kemang gue banyak lebih explore sendiri dibanding gue dikasih ajarin sama gurunya. Oh, karena kelasnya kepenuhan ya. Lalu. Dan dan mereka nggak bisa merhatiin satu-satu. Sedangkan kalau di studio yoga, makanya kalau gue bilang kalau kalian mau mencoba yoga, prefer sama orang, jangan kalau lo mau coba-coba ya nyoba-nyoba doang, ya nggak apa-apa lo nyoba di gym itu it's okay. Tapi menurut gue kalau lo mau lebih improve, ya bisa juga itu juga improve. Lo harus improve lebih ke improve kalau lo ke studio, karena gue ngerasa perbedaannya jauh sih gitu kan. Nah terus begitu gue mulai ngajar, mulai ngajar dari awal gue ngasih gratisan gitu kan, ngasih gratisan, terus ya, gue promosi lah ya, bayarin ya terus gue banyak ngajar. Tapi karena dulu niat gue adalah mengajarkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu Kenapa ya ibu-ibu itu gue doang? bilang. Maksudnya kan cowok-cowok emang nggak butuh gitu? Nah, karena gue ngelihat kemarin waktu kelas lo ikut cowok ada berdua kan? Gua sama si Enggas kan? Sebenarnya banyak biasanya. Cuma kemarin pada suka takut kelas gue. Nah, mau nanya, itu terus lebih serem buat cowok-cowok ya, cowok-cowok normal itu lebih serem ikut yoga di tempat fitness apa yoga tempat yoga sih? Menurut gue enakan lo ke tempat yoga sih, Bo. Kalau di tempat fitness banyak. Tempat yoga tempat fitness. Kayak selfie gitu-gitu. Iya. Tergantung orangnya saya gue kan kalau gue dari segi murah ya, kalau di selfie kan sekali bayar gue sepuasnya, gue bisa nge-gym, gue bisa ikut kelas yoga dan kelas yang lain-lain. Tapi kalau di studio of course itu lebih mahal, tapi kalau jadi member ya lumayan. Berapa sih, Sin? Tapi kalau jadi di member gudang-gudang murah kok. Unlimited 7,5 sama aja. 7,5 aja, tapi lo dapat 4 kelas. Tapi yoga doang, ya kan? Yoga doang ya. Itu khusus buat yang pengen tapi yoga doang. Tapi kalau di pusat kebugaran, di fitness center, bisa macam-macam, itu aja sih kelebihannya. Terus balik lagi kan, tadi gue bilang kenapa gue akhirnya lebih prefer ibu-ibu, karena ibu-ibu suka ditindas, Bo, sama suami-suami. Apalagi ibu yang nggak bekerja. Kata gue, karena gue suka mendengarkan. Apalagi yang nggak bekerja. Iya kan, makanya gue sering denger lah suaminya suka semena-mena, nggak mau ngurus anak, nggak mau apa, nggak kayak Renggo ya yang ngajak anaknya belanja gitu kan. Enak banget. Tapi rata-rata mereka pokoknya, dan mereka self confidence-nya tuh kurang. Nah begitu yoga, lo tuh kayak ngerasa oh iya ya gue bisa ngelakuin ini ya, yang dia nggak sadar. Jadi dia kayak booster gitu loh. Jadi happy. Berarti jadi lebih percaya diri. Yoga atau semua olahraga menurut lo? Enggak, tepatnya lebih bergaul lebih positif sih daripada cuma. Iya, bergaul lebih positif. Gini, gue udah pernah ikut lari kan. Maksudnya gue lari walaupun gue di treadmill. Cuma kalau lari, lo abis lari, lo badan lo sakit semua. Ke tempat itunya. Tempat itu senderan biasa duduk. Ini siapa sih? Oke. Lo badan lo bakal sakit semua. Tapi setelah lo ikut yoga, lo badannya lo kayak lo abis minum kopi. Iya, kayak ngeluarin endorfin. Oke. Ngeluarin endorfin banget. Terus di situ pun gue belajar, mungkin kalau Deli tadi cerita, dia pertama kali bisa yoga itu headstand. Jadi sebenarnya yoga menurut gue nih ya, semua orang nyimpen emosi dalam badannya. Gitu. Dan itu yang bikin stuck di badan kita. Itu yang bikin stuck sebenarnya di badan kita. Nah, yoga itu ngerilis itu semua. Tapi nggak cuman yoga dong. Waktu itu gue pernah ikut kelas boxing sama bini gue.
Dia langsung nengok. Dia begitu ini melampiaskan semua tuh, wah habis itu lega gitu. Itu Sansak dipukul abis banget sama dia gitu. Tapi abis itu pasti badan dia pegel banget. Benar nggak? Pegal, ya, betul. Pasti badan dia pegel. Nah, sedangkan kalau yoga lu nggak. Oke. Enak tidur ya? Karena enak tidur, lo ada back pain, lo bahu lo sakit, dan dia benerin postur tubuh juga. Oke. Benerin postur tubuh juga. Jadi gini, terus gue juga banyak tanya ke semua orang. Gue bukan ya, gue promote yoga juga sih. Maksudnya gue tanya ke semua orang, mereka rata-rata yang ikut yoga itu biasanya rata-rata pernah injured dalam olahraga apapun itu. Ya, terus dibilang cara terapinya adalah yoga, atau mereka yang emang apa ya, nggak ada kerjaan, itu pasti kan. Terus pengen nyoba-nyoba pose-pose itu banyak juga gitu. Pose apa jadi aja yang pernah lo coba sih? Nah, semua udah pernah gue coba. Kalau Sinta tuh bagus di open hip Sering gue modus yang didengerin. sama backbend ya. Backbend lo gila banget. Nah, jadi gini, kalau si Deli bilang dia bisa langsung headstand tuh kan lebih ke bahu, headstand kan? Tripod. Ya, headstand pakai tangan di situ. Ya pokoknya gitulah headstand. Itu kan ambil contohin dong, Sin, biar kita core. ngerti. Coba sih. Tai lo. Nah, lo kan gampang kayak Bayar. gitu doang. Enggak, maksudnya gue liat Sinta tuh postingannya banyak banget. Dia kepala di bawah tuh, ya di dalam lift lah, terus ya di kursi dokter gigi lah, di mana kayak semuanya disikat. Itu dulu, gitu. Sekarang enggak lagi. Sekarang udah enggak lagi. Dia lebih humble ya. Lo udah punya berapa banyak foto kayak gitu, Sin? Udah banyak banget. Udah banyak banget. Itu jualan gue sih sebenarnya. Nah, gue balik lagi. Itu karena mungkin Deli, itu sebenarnya justru gue kalau yoga pertama kali gue susah headstand. Karena apa? Dulu bahu dan core gue nggak kuat karena ternyata si core itu core tuh perut kan ya. Lo nggak usah six pack, tapi sebenarnya kalau lo latih ya, walaupun berat lo ini, lo bakal bisa headstand, lo bakal bisa handstand, lo bisa pincal, version itulah yang kaki di atas, kepala di bawah. Tapi karena mungkin Deli tidak menyimpan emosi dendam, itu ada di core, sama tanggung jawabnya nggak terlalu berat di bahu. Makanya dia bilang dia bisa lebih gampang. Sedangkan kalau gue lagi happy waktu itu. Nah, kan exactly, bener kan? Jadi sedangkan gue dulu struggling untuk headstand gitu. Makanya menurut gue yoga tuh lebih kayak bener kata gue, setuju banget kata Alvan, lo harus mengenal badan lo sendiri dan lo harus accept itu, lo harus mengakui. Kalau misalnya kadang-kadang gue suka ketemu kan sama beberapa murid-murid gue, itu dia bilang, kenapa ya kemarin gue bisa ini, hari ini gue nggak bisa ini. Terus gue langsung ngomong, banyak yang dipikirin kali. Terus dia langsung yang bener juga sih gitu. Padahal sebenarnya hari sebelumnya misalnya shoulder-nya dia loose banget, hari itu dia tight banget. Itu mempengaruhi banget. Apanya yang tight? Shoulder. Kalau shoulder jadi gini. Shoulder sur. Jadi kalau shoulder, kalau tight di shoulder itu beban hidup, tanggung jawab, ya. Terus kalau di core itu dendam, dendam. Kalau hip itu masa lalu, say. Makanya masa lalu gue biar gue lupa. That's why gue inget-inget yang tahun 2013 dulu kali gue terlalu happy gitu ya. Enggak lah. Terus kalau di hip itu dia masa lalu. Kalau hamstring emang rata-rata susah hamstring. Tapi kalau fall forward, aduh maksud gue harus contohin sih. Itu iya kayak dong. cium lutut. Kan kita nggak ngerti. Cium lutut gitu.
cium lutut gitu. Itu Begini. tandanya lo kurang Oh, humble. Setan lu kok. Duh, masa gue harus serius coba. gue harus nyontoin. Iya beneran, nggak tahu Iya gue. dong. Coba. Berdiri situ. Ada. Lo Dikit juga doang. kok kalau Sinta nunjukin lo juga. Ya oke. Gue coba ya. Bentar ya, lo cobain ya. Oke, Ya, mana? gue berdiriin. Oke. Bentar, sabar ah. Ya, kita lihat dulu. Kayak gini. Oh, gini. Kalau lo nggak bisa Wih. nyentuh nih, ini lo tandanya lo kurang humble, Bo. Oke. Gue humble gue sedikit dong ya. Masih rounding gue. Coba Nggak sekarang sampai. Renggo, coba mau lihat. Coba Renggo. Nih. Terus kalau dulu kalau backband itu lo susah menerima orang baru, susah terima kritikan, susah kayak menerima orang masuk ke dalam kehidupan lo. Twisting lo orangnya nggak cincai. Kalau lo ada maunya apa, lo harus stick di situ. Kalau gampang ngacengan, gimana? Kenapa tuh, Sin? Itu murahan. Kurang dikasih sama jatah sama istri. Banyakan ngoles aja si Renggo. Gitu. Jadi itu Oke. tuh sebenarnya banyak konsep-konsepnya. Tapi balik lagi, kalau lo mau nyoba yoga, lo pilih dari kelas yang bener-bener mulai dari awal dulu. Kemarin Basic, karena lo ikut kelas gue lumayan intermediate, lumayan. Jadi kalau gue kasih terlalu slow, gopoh. kasihan yang lain kan, Yeah. yang lain. Makanya kemarin pas kelas yang kita lagi basket itu istilahnya baru stretching doang, lo udah pada keringetan semua kan. Kayak gue gemes kalian, gue pengen. Enggak, gue keringetan karena minum pit line. Gue pengen gue pretelin badan kalian semua. Gemes. Kaku semua ya, parah. Saya pengen gue pretelin semua. Gue benerin alignment-nya. Terus buat yang ngantor-ngantor, itu penting banget. Selain itu, itu dia juga ngatur fokus, ngatur sabar. Terus ngatur ego, ngurangin ego lo. Ini kayak John Robert Power ya? Ember. Ya, banyak lah gitu. Nah, apapun olahraganya, gue bilang semua olahraga tuh bagus, tapi lo mulainya gradually aja. Tapi lebih bagus lagi kalau lo combine dengan yoga menurut gue. Karena dia akan nge-stretch. Kalau olahraga lain itu nge-pump. Kalau yoga tuh narik. Kalau lo perhatiin, ya, yogis-yogis di luar sana, badannya tuh kecil-kecil kan. Karena dia narik otot dalam dibanding otot di luar. Lebih panjang. Jadi kan lebih enak di dalam kan. Apanya yang lebih panjang, lebih enak di dalam apa sih? Setan emang Renggo.